Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yuli Fitrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan materi tanggung jawab belajar di SMP Negeri 2 Ampel. Semua ini saya kerjakan untuk memenuhi UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Ini kelas 8B ya. Hari ini hari Senin 4 Maret 2024 ya, bertemu kembali di layanan BK dengan Bu Fitri. Nah, untuk itu sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada yang bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Moldi? Siap gerak. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Moldi. Nah, Bu Fitri lanjutkan untuk absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Tanto. Tanto, kenapa Tanto? Sakit. Ada surat izinnya? Ada. Oke, kita doakan Tanto agar segera sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita ya, belajar bersama kita di kelas ini lagi. Ya, hari ini Bu Fitri akan memberikan materi layanan bimbingan klasikal tentang belajar, yang mana meneruskan materi yang kemarin tentang tanggung jawab. Ya, tapi Bu Fitri lihat kok banyak yang belum semangat. Nah, kita cek semangat dulu ya dengan yel-yel. Setuju? Setuju. Oke, siapa yang mau memimpin yel-yelnya? Ya, Agatha, silakan ke sini Agatha, yuk. Ya. Terus, Selamat pagi. sebentar Agatha, silakan berdiri dulu teman-temanmu ya. Ya. Berdiri. Ya, berdiri dulu sebentar. Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP Negeri 2 tetap semangat luar biasa. Sikap berangkat. Iya. Sikap berangkat. Iya. Sikap berangkat. Iya. Maju jalan. Ya. Terima kasih ya Agatha. Nah, lebih semangat ya. Ya, oke. Kembali ke kita lanjutkan materi kita, nggih. Kembali ke materi hari ini yang tadi Bu Fitri sudah bilang bahwa materi hari ini masih di bidang belajar, yaitu tentang tanggung jawab belajar ya. Oke. Bu Fitri bertanya terlebih dahulu, ya, ketika kalian mendengar kata tanggung jawab, apa yang kalian pikirkan pertama kali? Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, Moldi? Kewajiban. Kewajiban, ya, Mas Moldi ketika mendengar kata tanggung jawab, dia ingat kewajibannya. Ya, oke. Siapa lagi? Siapa? Oh ya, Bintang. Tugas ya, Mas Moldi dan Bintang ketika mendengar kata tanggung jawab, dia ingat tugas dan kewajibannya ya. Tanggung jawab belajar memang bisa dikatakan sebagai kewajiban atau tugas yang harus kita lakukan sesuai dengan peran kita.
Contohnya, di sini Bu Fitri berperan sebagai seorang guru. Apa tanggung jawab Bu Fitri sebagai guru? Ya, Bu Fitri membimbing siswa, mengajar siswa, seperti itu. Begitupun kalian. Kalian di sini berperan sebagai apa? Murid. Sebagai murid, sebagai siswa. Jadi tanggung jawab kalian sebagai siswa adalah belajar. Nah, tanggung jawab belajar. Nah, materi hari ini tentang tanggung jawab belajar. Nah, tujuan layanan hari ini pertama, kalian dapat membandingkan perilaku siswa yang memiliki tanggung jawab rendah dan perilaku siswa yang memiliki tanggung jawab tinggi. Kedua, kalian punya strategi dalam meningkatkan tanggung jawab belajar kalian. Yang ketiga, kalian dapat mengatasi hambatan dalam meningkatkan tanggung jawab belajar. Itu tujuan layanan kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sudah siap semua? Sudah. Bu Fitri jelaskan alur kegiatan kita nanti. Jadi nanti Bu Fitri akan menyajikan poster yang kalian bisa amati, ya. Ada 3 poster nanti. Dan untuk mengerjakannya, kalian bisa membentuk kelompok, ya. Kemudian kalian bisa diskusi, dan seperti biasanya kalian presentasi, gitu ya. Ya. Bisa kita mulai? Bisa. Kalau sudah bisa dimulai, silahkan. Benda-benda yang tidak berhubungan dengan materi silahkan disimpan terlebih dahulu untuk menambah konsentrasi kalian. Ya, sudah? Sudah, oke. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, sudah melihat semua ya di sini Bu Fitri menyajikan apa ini? Apa? Poster. Di belakang kelihatan ya? Ya, oke. Dalam poster ini silahkan kalian amati terlebih dahulu. Nah, apa yang kalian lihat di poster ini? Coba ceritakan apa yang kalian lihat di dalam poster ini. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Iya, Sesa. Poster yang pertama menunjukkan gambar anak yang belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Iya. Seperti mencontek, tidak fokus saat guru menerangkan di depan dan malas belajar. Ya. Dan gambar yang kedua menunjukkan gambar siswa yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti tidak menyontek dan fokus memperhatikan guru saat menerangkan di depan dan rajin belajar. Ya, terima kasih Mbak Siswa. Bagus sekali ya Mbak Sesa sudah mengelompokkan gambar ini menjadi 2 perilaku yang berbeda. Yang pertama, Mbak Sesa menyebutkan bahwa perilaku siswa yang pertama ini tidak melaksanakan kewajibannya ya Mbak. Artinya siswa yang belum bertanggung jawab. Dengan apa ya? Mencontek, ya, yang tidak memperhatikan guru di kelas, kemudian malas. Gambar yang kedua, ini siswa yang apa tadi Mbak Sesa? Yang sudah bisa melaksanakan kewajibannya, artinya dia sudah memiliki tanggung jawab. Dengan apa? Contohnya ditunjukkan dengan apa? Ya jujur, ya rajin dan memperhatikan guru di kelas. Nah, bagus sekali Mbak Sesa sudah menggambarkan, sudah kita jadi tahu ya nanti tugasnya ya. Nanti kalian akan Bu Fitri sajikan poster yang lain, kemudian kalian diskusi ya, kalian bisa menggambarkan kaitannya dengan materi kita ini tentang tanggung jawab belajar. Ya, gitu. Paham? Nah, selanjutnya kita bisa membuat kelompok terlebih dahulu. Jadi Bu Fitri tawarkan, kalian akan membuat kelompok sendiri atau Bu Fitri tunjuk? Sendiri ya. Ya, silakan kalian buat kelompok, kemudian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk.
di kelas kita tadi ada berapa? 33. Jadi ini per kelompoknya jumlahnya ada yang 5, ada yang 6. Ya. Ada yang 6 ya. Oke. Bu Fitri tunjuk saja di sini kelompok 1 ya. Setuju tidak? Ini kelompok 1. Setuju. Nah, di sini kelompok 2. Oke, jadi kelompok 3. Ya, ini sudah ada nama kelompoknya. Kemudian kalian perhatikan di layar. Nah, di sini ada 3 poster. Silahkan kalian amati kaitannya dengan tanggung jawab belajar. Ya, sudah? Nah, nanti untuk pembagian tugasnya kelompok 1 silahkan kalian mengamati poster 1. Kelompok 2 mengamati poster 2. Dan kelompok 3 mengamati poster 3. Bu Fitri akan membagikan LKPD yang harus kalian isi ya, untuk menjawab, untuk mengerjakan tugas per kelompoknya. Ya. Kelompok 1 mengerjakan poster nomor 1. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah terima LKPD semua? Nah, silahkan kalian mulai berdiskusi untuk menjawab pertanyaan atau tugas yang ada di LKPD kalian masing-masing. Yuk, Bu Fitri kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya, setuju? Setuju. Paham ya tugas masing-masing ya? Sudah paham? Ya, yuk silahkan. Sudah paham? Sudah. Apa? Apanya? Nah, ini LKPD-nya ini. Yuk, silahkan. Ini sudah? Ayo silakan mendekat untuk biar enak diskusinya. Nah, ini poster berapa? Poster 2. Menurut apa ini? Menurut kalian apa ini? Gambar apa ini? Siswa yang berprestasi ya. Untuk menuju siswa berprestasi itu kita harus apa? Ya. Nah. Ini poster 3. Nah, ya silahkan lanjutkan. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok 3? Tidak. Ya. Ada. Ya. Mana pekerjaanmu? Ya. Ya. Diisi ya.
Sudah selesai? Sudah selesai belum Wisnu? Sudah ya. Kalau sudah selesai bisa kita presentasi ya? Siapa yang akan pertama kali presentasi? Ya, Nabila. Yuk, maju sini Nabila. Nabila, poster berapa? Poster 2. Ya, poster 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Hesna dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang saya lihat dari poster tersebut yaitu tips bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dengan rajin dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Agar fokus kerja, luangkan waktu sejenak untuk beristirahat. Prioritaskan pengerjaan tugas, jangan memikirkan terlalu banyak hal. Kami ingin bertekad sukses. Kami bertekad menjadi contoh yang baik. Untuk kedisiplinan waktu dengan cara berikut. Memulai waktu dengan menentukan prioritas. Hindari kebiasaan menunda karena akan membuat tugas semakin menumpuk. Kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap mandiri perlu dimiliki untuk menjadikan kita pribadi yang positif dan berkembang kreatif. Ya, Mbak Nabila menggambarkan poster 2 ini sebagai tips-tips bagaimana cara kita untuk berprestasi. Ada apa saja tadi Mbak Nabila? Ada mandiri, ya, ada fokus, rajin, gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk? Oh ya, siapa? Mbak Irina? Apa upaya untuk belajar dengan giat? Apa Upaya untuk belajar dengan giat? Ya, apa upaya kita untuk belajar dengan giat? Yuk, silakan dijawab Mbak Nabila. Upaya untuk belajar dengan giat memotivasi diri dan niat dalam diri kita. Berusaha untuk belajar setiap hari. Nah, itu salah satu upaya yang bisa kita yang bisa kita lakukan dalam untuk belajar dengan giat ya, Mbak. Pertama, selain yang tadi fokus, mandiri, Mbak Nabila menambahkan harus niat dalam diri terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah niat, kita bisa memotivasi diri kita untuk melakukan apa yang sudah kita niatkan, yaitu belajar dengan giat. Itu ya. Ada tambahan lagi? Siapa? Tidak? Sudah cukup? Oke, gitu. Bisa ditutup presentasinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa tepuk tangan dulu untuk Mbak Nabila. Oke, untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya kelompoknya siapa? Saya. Siapa dulu ini? Oh ya, Mbak Maura dulu. Silakan Mbak Maura. Ya, silakan Mbak Maura, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Nazwa Suharyanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, yaitu kelompok 3. Tema dari poster tersebut yaitu mengapa gagal. Ya, kegagalan tersebut disebabkan karena bermalas-malasan seperti contoh dalam poster. Suka tidur dalam waktu pelajaran, nongkrong saat jam pelajaran, dan tidak pernah memperhatikan guru saat menjelaskan materi di depan. Pesan saya, jangan bermalas-malasan, karena malas bisa membuat kita gagal dalam hal apapun. Ya, Mbak Maura menggambarkan poster 3 ini sebagai faktor dari kegagalan. Sebagai siswa, faktor apa yang menyebabkan kita gagal? Artinya kita mungkin
dengan prestasi yang rendah ya, atau bahkan bisa mungkin tinggal kelas, nilai tidak sesuai dengan standar gitu ya. Apa saja penyebabnya? Pertama tadi apa Mbak Maura? Bermalas-malasan. Ya, yang kedua? Bolos saat jam pelajaran. Ya, tadi bolos. Jadi tidak mentaati peraturan. Kemudian? Yang ketiga, tidak memperhatikan guru saat menerapkan. Ya, tidak memperhatikan guru saat pelajaran. Itu 3 faktor yang menyebabkan kita gagal ya sebagai siswa ya di sekolah. Oke, siapa yang akan bertanya? Oh iya, Mbak, silahkan Mbak. Bagaimana cara tidak bermalas-malasan? Ca- Agar tidak bermalas-malasan adalah dengan melaksanakan tugas dan dengan bertanggung jawab. Contohnya saat mendapatkan tugas dari guru segera dikerjakan. Nah, itu tips dari Mbak Maura. Setuju tidak kira-kira? Setuju? Ada tambahan lagi dari kelompok lain? Tidak ada? Kita akhiri saja Maura, ayo silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kita tepuk tangan dulu. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Mas Agatha. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Saputra dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gambar 1. Anak-anak yang belum bisa belajar dengan baik seperti mencontek. Mencontek adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Lalu terdapat gambar anak yang belum bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Gambar 2 menunjukkan anak-anak yang sudah bisa belajar dengan baik seperti tidak mencontek. Perilaku tidak mencontek adalah perilaku yang jujur sebab kita mengerjakan dengan kemampuan kita sendiri. Apakah ada pertanyaan? Saya Mas Danu, silahkan. sering mengantuk di kelas, bagaimana cara mengatasinya? Cara menghilangkan rasa ngantuk yaitu tidak tidur terlalu malam dan bisa membagi waktu. Nah, itu tips dari Mas Agatha. Cara agar tidak ngantuk di kelas gitu ya. Caranya dengan apa Mas tadi? Tidak tidur terlalu malam dan bisa membagi waktu untuk belajar dan untuk waktu istirahat. Ya, mengatur waktu dari kegiatanmu sehari-hari. Ada waktu sendiri untuk istirahat, ada waktu untuk bermain mungkin, dan ada waktu untuk belajar. Ketika kamu bisa mengatur waktu, ya otomatis kamu bisa terarah. Jadi di kelas kamu tidak akan ngantuk lagi. Itu ya. Ada tambahan? Tidak. Ada tambahan lagi untuk kelompoknya Agatha? Tidak. Masukan atau pertanyaan lagi mungkin? Tidak. Sudah cukup? Oke, diakhiri saja Mas Agatha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Jadi kaitannya dengan tanggung jawab belajar, kalian sudah bisa memahami apa itu tanggung jawab belajar, dampaknya apa untuk masa depan kalian, bagaimana cara mengatasi hambatan yang terjadi ketika kalian melaksanakan kegiatan yang yang bisa menghambat tanggung jawab belajar kalian itu. Nah, dari semua kegiatan hari ini pastinya kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang kalian peroleh dari materi hari ini, ya. Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang akan menyimpulkan? Oh ya, Mbak Adinda, silahkan. Siapa ini, Mbak Hesti, Mbak Adinda? Adinda. Oh ya, Mbak Adinda.
Yang pertama, tanggung jawab belajar yang tinggi berdampak positif terhadap prestasi di sekolah. Yang kedua, salah satu penyebab kegagalan dalam belajar karena memiliki tanggung jawab yang rendah. Yang ketiga, strategi dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang paling utama adalah dimulai dari diri sendiri, menanamkan kepada diri bahwa belajar itu penting dan menentukan masa depan kita sendiri. Oh ya, Mbak Adinda menyimpulkan untuk materi hari ini. Pertama tadi apa Mbak Adinda? Tanggung jawab belajar yang tinggi berdampak positif terhadap prestasi kalian. Artinya berdampak positif ini, tanggung jawab belajar kita tinggi juga dapat berdampak prestasi kita juga tinggi, insya Allah. Apa yang terjadi ketika tanggung jawab kita rendah? Kegagalan dalam belajar, ya. Bagus sekali untuk kesimpulan Mbak Adinda hari ini. Jadi Mbak Adinda sudah menyimpulkan 3 tadi, Bu Fitri catatkan ya. Kesimpulan dari Mbak Adinda untuk materi kita hari ini adalah pertama, ya, tanggung jawab belajar tinggi berdampak positif terhadap prestasi di sekolah. Yang kedua tadi apa? Salah satu penyebab kegagalan dalam belajar karena memiliki tanggung jawab yang rendah. Yang terakhir, strategi dalam meningkatkan tanggung jawab belajar yang paling utama dimulai dari diri sendiri. Menanamkan kepada diri sendiri belajar itu penting dan wajib dilakukan. Itu kesimpulan hari ini ya. Untuk selanjutnya ya, Bu Fitri minta karena memang kegiatan kita hari ini sudah Bu Fitri cukupkan, Bu Fitri minta kalian untuk mengevaluasi, memberikan evaluasi pada materi yang sudah Bu Fitri berikan kepada kalian tadi. Ya, silahkan kalian isi dengan sebenar-benarnya ya, karena tenang saja tidak mempengaruhi nilai kalian. Kalian isi evaluasi ini sesuai keadaan kalian yang sebenar-benarnya. Ya, silahkan kalian isi dulu evaluasinya. Nah, ya, Fitri kasih waktu untuk kalian mengisi evaluasi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini evaluasinya ya, tinggal kalian centang-centang. Ya, kalau sudah silahkan dikumpulkan kembali lembar evaluasinya. Yuk, dikumpulkan di depan sini.
Ya. Karena waktunya sudah habis ya, jam kita sudah habis. Bu Fitri cukupkan materi layanan hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum Bu Fitri akhiri, kalian bisa merefleksi apa yang kalian rasakan setelah kalian melaksanakan layanan ini. Siapa yang akan merefleksi kegiatan hari ini? Ya, Maesti, silakan. Saya senang bisa mengikuti layanan hari ini. Saya mendapatkan pembelajaran untuk lebih giat dan tanggung jawab dalam belajar. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya hari ini. Ya, karena memang waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Tapi kita tutup. Tadi kita awali dengan berdoa dan tidak ada salahnya kita akhiri dengan berdoa pula. Siapa yang akan mimpin doa? Saya, Bu. Iya, Mas Maulidi, silakan. Di tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Kalian sudah baik mengikuti layanan BK untuk hari ini ya. Akhir salam, sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.